Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selalu spektakuler di kelas ini 12 MIPA 5 ya, karena minggu pertama saya membahas di kelas IPA nge-zoom di materi yang baru gitu ya. Dan yang lebih spektakuler adalah pesertanya selalu lebih dari 25 gitu ya, hampir 30 dan hampir semuanya ikut. Terima kasih sekali lagi untuk 12 MIPA 5. Saya pengen tahu wali kelasnya siapa ya? Bu Tuti. Oh, Bu Tuti, pantes. Iya. Takut kamu sama Bu Tuti. Oke. Oke, thank you ya. Sampai waktu itu ada yang keluar sampai dibelain ya gitu. Itu yang namanya Alif atau siapa? Ali gitu ya. Jangan dikurangin Neng nilainya karena dia ikut nge-zoom tapi keluar atau gimana gitu. Oh iya sampai dibelain gitu ya sampai sama wali kelas ya. Terima kasih ya. Oke, kita awali pertemuan pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan kalian simpan atau kalian karang dulu nanti di akhir ya. Di akhir pertemuan akan saya tanyakan satu persatu ya. Kalian simpan 5 kata yang menggambarkan pembelajaran kita hari ini. Ya, 5 kata, tetapi tidak sekarang. Saya nanti mungkin bisa di tengah atau di akhir langsung nunjuk anaknya ya, sambil ngabsen ya. Oke. Nah, sekretarisnya di sini siapa ya? Sekretaris siapa? Alia Alia ada Alia Dan Gina. Gina. Ibu. Siapa? Alia atau siapa? Alia. Alia dan Gina. Oke, Alia nanti tolong sambil korsek ya nama-nama yang ikut Zoom dari awal sampai akhir ya Alia ya. Walaupun dia cuma sebentar kemudian masuk atau keluar lagi, tetap dicatat sama Alia ya. Nanti minta laporannya sehingga Ibu bisa mengcross-checkkan dengan data yang ada di Ibu. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang respirasi aerob. Ini adalah materi yang sangat favorit di kelas 12 dan hampir semua ujian itu ada materi ini. Ini adalah favorit. Jadi kalau bisa mengerti, memang sangat menyayangkan sekali kita tidak bisa tatap muka ya. Kalau tatap muka tuh biasanya saya pakai kuis ya. Jadi saya tahu betul kalian mengerti apa tidak. Makanya saya mencoba untuk membuat lagu juga ya, walaupun ngambil dari lagu orang lain gitu ya. Respirasi aerob. Kenapa? Karena memang saya ingin minimal kalian tahu respirasi aerob itu terdiri dari 4 proses, terjadinya di mana, hasilnya mana. Gitu ya. Minimal ya, itu minimal yang harus kalian tahu. Nah, maksimalnya apa, Bu? Maksimalnya adalah kalau ketemu sama soal respirasi aerob berbagai macam bentuk ya. Terutama soal ujian itu paling suka adalah menggunakan gambar. Jadi perhatikan, gambar dari siklus Krebs itu adalah favorit sekali. Gambar dari siklus Krebs itu favorit sekali. Jadi kalau bisa tentang siklus Krebs itu tolong diperhatikan ya, khusus untuk siklus Krebs ya, tahapan respirasi aerob. Oke. Kita langsung akan membahas ya. Kalian tentunya sudah melihat video saya. Kita akan bahas nah ini sudah kelihatan kah? Sudah, oke ya, sudah kelihatan. Persiapkan yang sudah menuliskan nama di grup ya. Nomor 1 buat siapa? Naifa. Ya, siapa? Naifa. Iya, Naifa udah ada Naifa. Ada Bu. Silakan Naifa. Yang pertama, reaksi penguraian, baca aja langsung, Bu. Ya, baca langsung. Reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana disebut katabolisme. Reaksi ini disebut reaksi eksergoik karena menghasilkan energi. Contoh reaksi ini adalah respirasi Sebentar, pelan-pelan. Sekalian Ibu isi ya. Nanti Ibu lupa lagi. Oke, diulangin. Ya, silakan. Reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana disebut katabolisme.
Penguraian. Oke, katabolisme terus ya. Terus Reaksi ini disebut dengan reaksi eksergoik. eksergonik ya. Oke, terus Karena menghasilkan energi. Contoh reaksi ini adalah respirasi aerob dan respirasi anaerob. oke, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Oke, terus Reaksi penyusunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks disebut anabolisme. anabolisme. Oke. Terus Respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen. reaksi ini disebut reaksi apa? Endergonik ya? Ya, Endergonik. Endergonik apa? Karena membutuhkan energi. Contoh reaksi ini adalah respirasi aerob untuk anabolisme. Kan kalau respirasi aerob dan anaerob sudah itu katabolisme. Kalau anabolisme contohnya membutuhkan yang ada kata sintesis, Naifa. Apa yang depan, yang belakangnya ada sintesis mungkin atau belakangnya? Contohnya apa? Sintesis. Protein. Apa? Fo? Protein. Fo? Iya. Apa Naifa? Oh, fotosintesis. Iya, apa Naifa? Sintesis gitu. Semua yang tentang ada sintesisnya apa? Foto? Fotosintesis. Ya, pintar. Fotosintesis. Terus apa lagi? Yang pakai kata Kemosintesis. 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 Oke, thank you Naifa ya. Oke. Ini adalah awal dari kita bahas metabolisme. Ada yang tahu metabolisme adalah Seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Oke, seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Betul Ica ya. Oke, tadi yang jawabnya Naifa. Takut lupa kalau absen bisa sama tadi Ayla ya. Naifa. Mana sih Naifa? Oh, Naifa. Naifa. Terus yang barusan jawab ada Ica. Ya. Seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh terdiri dari dua, yaitu Katabolisme dan anabolisme. yang jawab siapa? Yusril. Oh ya, Yusril. Padahal ada di bawah saya ya nanya. Fotonya ada di bawah, orangnya ada di bawah saya masih nanya Yusril. Oke. Nah, katabolisme dan anabolisme itu bedanya adalah apa? Kalau Katabolisme penguraian senyawa, kalau anabolisme penyusunan senyawa. Pinter, Najwa. Oke, Najwa. Kayaknya kalau langsung asik banget nih ya kelas ini ya. Oke, jadi sekarang gini, kalau kalian bikin puzzle, tahu puzzle ya? Oke, kalau kira-kira kalau bikin puzzle lebih susah bikinnya, membutuhkan energi mana? Dari bikinnya atau membongkar puzzle? Bikinnya ya, bikinnya kan pusing, kita butuh energi ya untuk berpikir. Maka anabolisme itu adalah membutuhkan energi. Jelas? jelas. Ya. Nah, yang namanya membutuhkan energi, nama lainnya adalah Endergonik. pinter, endergonik. Jelas? Jelas. Sedangkan katabolisme kebalikannya, kita membongkar puzzle, gampang, tinggal ditendang, bener nggak? Nah, kalau kita membongkar puzzle, maka kita menghasilkan energi atau memerlukan energi? Menghasilkan. Ya, menghasilkan energi. Nah, itu kita sebut dengan reaksi
Exergoni. X itu keluar hasil eksergoni. Kalau N menghasilkan. Apa memerlukan? Sorry, bukan menghasilkan. Jelas. Nah, sekarang kalau katabolisme itu adalah menghasilkan energi, itu adalah perombakan, betul ya? Betul. Ya, perombakan atau penguraian. Oke, perombakan atau penguraian. Coba sebentar. Kalian hafal nggak? Ilham, hafal nggak proses fotosintesis waktu SD atau SMP? Fotosintesis. Bahan utamanya fotosintesis? Ya, air, betul. Air, terus ditambah? Karbon dioksida. Betul, CO2. Klorofil. Oke, itu mah zat hijau daunnya menghasilkan apa? Dibantu oleh Andika, boleh? Oh, apa Agung? Yang ngomong siapa sih, ini nggak jelas? Apa? Ilham? Menghasilkan O2. Sinar Oh matahari, iya, Bu. betul. Menghasilkan O2 dan Oh, cahaya matahari, Ibu. si cahaya Sinar matahari mah di matahari. sini atuh meureun digambarin itu mah anak SD. Oh iya, Ibu. Hasilnya selain oksigen apa? Karbon dioksida. Hah? Dan itu kok Glue? Kosa. Iya, glukosa. Makanya ujian glue titik-titik kosa gitu. Hei, glukosa, Ali, glukosa, apa rumusnya apa glukosa? Rumus kimianya? Rumus kimia glukosa teh C, CaCl, Bu. C. 12,6. Oke, apa Naifa? Apa Naifa C6? Oh, C6 H H 12 12. Oh, 6. Oh, itu teh glukosa, Bu. Iya, glukosa. Di kimia nggak ada, Bu, Manya. Ada, Bu. Ada. Gak tahu. Nanti Ibu nanya guru kimianya saha. Ada. Oh, nggak berani, Bu. Aduh, bisa malah tanyain kayaknya ada. Nah, sekarang kita lihat ya tadi yang rame-rame nih Ilham dan teman-temannya ya. Ilham banyak temannya sih. Jadi bisa ya. Oke. Nah, ini namanya proses fotosintesis kan? Foto ya. Saya tulis fotosintesis ya kan? Ya. Ya, fotosintesis. Nah, coba Agil, kalau ini Ibu balik nih panahnya nih, Gil. Kita bernafas, menghirup oksigen, kita makan glukosa, kemudian hasilnya menghembuskan CO2 dan uap air. Prosesnya namanya apa, Gil? Prosesnya namanya apa, Gil? Ibu udah kayak gini, Bang. Apa? Pernapasan. Iya, pernafasan nama kerennya apa, Gil? Respirasi. Iya, pinter. Respirasi gitu. Nah, sekarang kalian paham ya bahwa fotosintesis itu adalah kebalikan dari proses respirasi. Jelas? Jelas? Nah, jadi untuk menghafalkannya, Ibu ya waktu di video kan udah bilang, Ana suka foto. Nggak mungkin katak suka foto, nak. Jelas? Ya. Kata kuncinya, Ana suka foto. Berarti fotosintesis itu adalah apa? Anabolisme atau katabolisme? Anabolisme. Benar, anabolisme ya. Otomatis respirasi ini adalah contoh dari Katabolisme. katabolisme. Oke, sekarang nggak akan kebalik ya. Jelas? Ya, jadi anabolisme contohnya adalah fotosintesis dan sintesis yang lain kayak tadi udah disebutkan, ada kemosintesis, ada sintesis protein, ada sintesis karbohidrat, pokoknya pakai kata sintesis atau pembentukan. Jelas? Kebalikannya katabolisme contohnya adalah
Respirasi. Yang hari ini kita akan bahas tuntas respirasi aerob. Artinya apa respirasi aerob? Yang menggunakan oksigen. Oke, respirasi yang menggunakan oksigen. Berarti kalau anaerob respirasi yang Tidak menggunakan oksigen. tidak menggunakan oksigen. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke, sip ya. Mudah-mudahan nanti kalau ditanya apa perbedaan katabolisme dan anabolisme selain huruf dan tulisan. Cung. Iya, nanti kamu bilang, Ibu, hurufnya aja beda, Bu. Cina. Apa? 1. Oke. Naila. Perbedaan katabolisme dan anabolisme. Naila 1. Oh, Naila ngilang. Sinyalnya Ibu. Oh, sinyalnya. Oke. 1 apa, Naila? Tadi Ali Apa, Ibu? jawab. Perbedaan katabolisme dan anabolisme. Kalau katabolisme mah perombakan senyawa kompleks menjadi sederhana. Oke, sip, 1 aja disimpan. Andika Pratama, perbedaan yang kedua apa? Perbedaan katabolisme, Ibu. Ya, sama anabolisme, perbedaannya apa? Bebas. Hah, contohnya? Contohnya, Ibu, Boleh bebas. kayak apa ya, Bu? Ah, Yang membakar lemak kalori. enggak, maksudnya contohnya katabolisme, contohnya apa tadi? Respirasi atau fotosintesis? Oh, respirasi. Oke, pinter. Kalau anabolisme contohnya? Tadi apa? Ana suka foto. Ana suka foto, jadi ya, Sintesis. fotosintesis. Oke. Ilham, perbedaan yang ketiga, Ham. Ya, soalnya di bawah aku. yang di bawah aku ada Ilham, Naifah, Andika dan Ali. Yeay. Oke, Ilham, perbedaannya apa? Fotosintesis sama respirasi, Bu. Oke, boleh lah. Oke, diulang lagi yang punya Andika. Oke, nggak apa-apa dikasih nilai ya kan? Cerdas dia. Oke. Nah, yang tidak ada di bawah boleh lah aku tunjuk. Agung. Bedanya Gung? Ah, Hah juga. ya Ibu beda. Beda Kurung apa? energi. Iya, apa? Anabolisme energinya nanti ATP kalau Hah? Ikutan jadinya. Yang memerlukan energi siapa, Gung? katabolis, Bu. Yang memerlukan? Iya, katabolis. Anabolis. Iya, anabolisme. Yang menghasilkan? Ya, katabolisme. Nah, itu ya. Oke, boleh deh. Ada lagi, Ibu akan tunjuk ini. Siapa ya? Alia, where are you, Alia? Alia, ya. Alia, silakan. Perbedaannya apa? Katabolisme dan anabolisme. Kalau katabolisme mah menghasilkan energi, kalau anabolisme mah membutuhkan energi. Pinter. Oke. Saya ingin sekarang ke Deswita. Ya, Ibu. Ya, Deswita, perbedaannya apa? Bebas. Katabolisme itu contohnya respirasi aerob. Kalau anabolisme mah contohnya fotosintesis. Oke, betul ya. Oke, sekarang saya ke Maya Alfi. Ada Maya? Ada Ya, Bu. Maya, silakan perbedaan katabolisme dan anabolisme, Maya. Menggunakan energi untuk bisa selain Katabolisme menghasilkan energi. Anabolisme
Membutuhkan energi. Pinter. Oke ya, udah hafal ya, udah pada siap-siap soalnya. Ibu ganti pertanyaan. Sudah hafal ya, sudah lah ganti. Sekarang nomor 2 bagian siapa? Fajar. Ibu Nova. Ya, Ilham Fajar. Silakan Ilham Fajar. Bagian merah nih. Ya, Ilham. Langsung baca. Wah, Ilham hari ini kayaknya banyak poin nih. Oke, Ilham silakan. Ilham memborong, Bu. Ya, memborong udah 4 poin sendiri dia. Ayo. Iya, Ibu nggak alasan kayak Muhammad Ilham nge-like. Naon mau pantai. Ilham ada berapa sih? Ada 2 ya? Iya, Oh, iya. Ibu ada Agak. Agak tinggi. Iya. Nanti abis ini ditunjuk Muhammad Ilham nih. Ya, yuk Ilham. Wow, siap. Ya, Ada menggunakan udara. udara. Oke. Terus. Oke. Terus Respirasi aerob terjadi di mitokondria. mitokondria. Oke. Terus Respirasi aerob terdiri dari 4 tahap. oke, 4 tahap. Terus Betul. Tahap pertama adalah glikolisis. pinter, glikolisis. Terus Ham. Terjadi di sitoplasma. Oh, iya. Glikolisis terjadinya di sitoplasma. Oke, sitoplasma. Terus Yaitu proses pemecahan glukosa pemecahan glukosa. Ya, terus yang mempunyai karbon C6 menjadi asam piruvat. pinter, asam pirufat. Asam pirufat. Dua asam piruvat Terus yang mempunyai karbon mm-mm. dengan hasil sampingnya yaitu 2 asam piruvat. 2 asam pirufat udah. NADH Pinter, NADH. Terus dan 2 ATP. pinter, 2 ATP. Oke, Bu dibolak-balik boleh lah, itu bebas titik-titiknya. Jelas? Ya. Oke, thank you Ilham, sempurna sekali jawabannya. Jadi kita masuk ke respirasi aerob ya. Jadi respirasi aerob itu adalah respirasi yang memerlukan udara. oksigen ya, udara atau oksigen ya. Oke, respirasi aerob itu pada sebagian besar terjadinya di mitokondria. Kalian masih ingat pelajaran kelas 11? Tentu tidak. Lain Ibu, udah mah daring, nginget-nginget lagi. Tentu tidak. Ya, betul ya. Itu aja ditanyain ya. Jelas jawabannya tentu tidak gitu ya. Oke. Nah, mitokondria kalau digambarkan kayak gini. Ini gambar bagusnya ya. Gambar jeleknya ada di mana? Bu, itu mah sisir. Sisir ya. Ya, jadi ini Ibu gambarkan sebagian dari mitokondria. Nah, aslinya kayak gini. Sama aja masih jelek ya. Nah, jelas. Jadi ini mitokondria. Ini gambar mitokondria ya. Mitokondria itu nanti ada tahap-tahap ada bagian-bagiannya. Bagiannya itu yang pertama ini adalah yang namanya membran luar. Ya, membran luar. Oke, membran luar ya. Membran luar. Oke, bentar. Membran luar, oke. Kemudian yang di bagian ini gambarnya jelek banget soalnya ya. Yang di bagian di sini nih, ya nanti kalau digambar biasanya warnanya biru ya. Itu adalah cairannya. Cairannya atau yang kita sebut dengan matriks. Matriks. Ya, atau cairan dari mitokondria.
Bisa kebayang lah ya. Oke. Kemudian yang berlekuk-lekuk ini loh. Nah, ini yang kayak sisirnya itu adalah bagian membran dalam atau yang kita sebut dengan krista. Jelas ya? Nah, nanti kalau kalian sudah hafal bagian-bagiannya itu diurutkan dari luar ke dalam. Cuman yang diomongin sama Ilham itu adalah tahapan yang pertama yang kita sebut dengan glikolisis. Ya, itu ada di luar mitokondria. Jadi masih di mana? Di sitoplasma. Jelas? Jelas ya? Jadi masih di luar mitokondria untuk glikolisis. Oke, cara ngafalinnya gimana? Glikolisis ya. Glikolisis ya, itu berasal dari kata lisis. Ini lisis. Lisis itu artinya pecah. Pecah. Yang dipecah apa tadi kata Ilham? Yang dipecah apa? Glukosa. Nah, glukosa C-nya berapa? C-nya berapa? Glukosa C-nya berapa? Ya, C-nya 6. Oke, glukosa C-nya 6 dirombak menjadi C-nya 3. Berarti dapat berapa? 2. 2. Pinter. C3 ini namanya apa? Asam pirufat. Pinter, asam pirufat. Ya, selain menghasilkan asam pirufat, maka dia juga menghasilkan apa ini? NADH itu singkatan dari apa ya? Nggak pernah keluar di soal tuh. Singkatan dari NADH apa ya? Gitu nggak ada. Ya, nikotinamid apa ya, adenosin dihidrogen. Tuhnya bener apa enggak ya? Yang jelas ibu juga sendiri nggak hafal. NADH karena di soal nggak pernah ditanyain apa singkatan dari NADH. Halo, ngapain pertanyaannya kayak gitu? Oke? Ya, jumlahnya pernah ditanyain jumlahnya. Jelas? Ada berapa? 2 NADH dan berapa? 2 ATP. Intinya gini bedanya, ATP itu adalah energi yang siap digunakan, sedangkan NADH adalah energi yang belum siap digunakan. Jelas? Jelas ya, oke. Ada yang bisa berani mengulang ini yang dijawab oleh Ilham? Oke, Muhammad Ilham Al-Fauzi. Ngelek otak. Aduh, Muhammad Ilham tinggal baca aja yang ditulis ibu tuh. Kan dari Ilham. Tinggal baca aja, Bu. Iya, tinggal baca aja kan Ilham tadi udah ngerjakan. Iya, so Muhammad Ilham. Di respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan udara atau O2. Respirasi aerob terjadi di mitokondria. Iya, pintar. Maaf, tulisannya bagus banget. Iya. Respirasi aerob terdiri dari 4 tahap. Oke. Tahap pertama adalah glikolisis. Pintar. Tempat terjadinya sitoplasma, yaitu proses pemecahan glukosa yang mempunyai karbon C6 menjadi 2 asam pirufat. Pintar. Yang mempunyai karbon 3 C3 dengan hasil sampingan yaitu 2 NADH dan 2 ATP. Yes, sempurna jawaban Muhammad Ilham. Ya. Oke, sekali. Ternyata soulmate ya, Ilham dan Ilham. Oke, sip ya. Tinggal dihafalin ya karena waktunya sudah siang. Silakan ke nomor 3. Naila Safitri. Oh, Ya, Bu. Naila udah banyak poinnya ya. Sok nih, Naila silakan. Tahap yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Oke. Terus? Terjadinya di membran luar mitokondria. Ya. Terus? Merupakan proses antara pengubahan asam pirufat menjadi
asetil-CoA Asetil-CoA, oke. Terus? serta menghasilkan 2 NADH dan 2 CO2. NADH dan 2 CO2. Oke, sip. Ngambilnya yang gampang, Naila mah. Oke, Naila jawabannya sempurna banget. Jadi tahap yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Ibu, saya nggak hafal, Bu, nggak apa-apa. Pilihan ganda soalnya, tenang aja. Yang penting kalian hafalkan DO. Kalau nggak hafal, drop out. Oke, jelas ya. Jadi tahap yang kedua apa, Bu? DO gitu. Singkatan dari dekarboksilasi oksidatif. Terjadinya di, nah kita urutkan yang mitokondria tadi ya. Berarti terjadinya di mana? Membran luar mitokondria. Kalau ISE mohon dengan sangat mitokondrianya juga ditulis ya. Oke, jadi membran luar mitokondria karena membran luar ada lagi organel yang lain. Oke. Merupakan proses antara pengubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA boleh. Jadi ya asetil CoA. Jadi yang bisa masuk ke siklus Krebs itu adalah asetil CoA, nggak bisa asam pirufat. Jelas ya? Nah, serta menghasilkan 2 NADH dan 2 CO2. Jadi sampai tahap yang kedua, berapa NADH yang sudah dihasilkan? 4, betul. 4, jelas? Jelas ya? Oke. Ada yang bisa mengulang? Ardi, Bu. Ya, silakan Ardi. Ya, Ardi. Oke. Sip. Ardi. Tahap yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Ya. Terjadi di membran luar mitokondria. Merupakan proses antara pengubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A serta menghasilkan 2 NADH dan 2 CO2. Oke, sip. Thank you Ardi. Hafal ya? Hafal? Oke. Kita ke nomor 4 untuk siapa? Najwa. Najwa. Oke, Najwa juga udah banyak ya. Oke, silakan Najwa. Yusril Najwa. Ibu. Hah? Bukan, Ibu. Oh, Yusril. Aduh, Yusril dicuekin. Maaf ya, Yusril. Aduh, Yusril penggemar berat Ibu, lupa. Aduh, Yusril maafkan. Silakan Yusril nomor 4. Yusril poinnya juga udah banyak. Silakan Yusril. Oke, Kakuna. Ya. Tahap yang ketiga adalah siklus Krebs. Oke. Terus Terjadi di matriks mitokondria. oke. Terjadi di Terus Yang hasil akhirnya adalah 6 NADH, 6 NADH. Terus 2 FADH2, oke. 4 CO2, Oke. dan 2 ATP. Ya, 2 ATP. Pada saat ini, bila terjadi pengubahan FADH dan FADH menjadi ATP, maka jumlah total ATP yang dihasilkan pada tahap ini adalah 24 ATP. Dapat dari mana, Yusril? Google. 1 NADH sama dengan 3 ATP. Oke. Satu. Dengan 2 ATP. Ya, 1 NADH setara dengan 3 ATP. Berapa NADH-nya tadi? NADH-nya ada berapa? 6. Oke, 6. Berarti 6 kali 3 berapa? 18. Oke. 1 FADH setara dengan 2 ATP. 2 ATP. Berapa FADH-nya, Yusril? 2. Oke, berarti 2 dikalikan 2 berapa? 2. 4. 18 tambah 4 berapa? 22. 22. ATP bebasnya? 2. Ya, ditambah 2 lagi. Berarti berapa jawabannya?
24. 24. Iya, pinter ya, 24. Yusril pinter deh. Nah ini 24 ya, oke ya, jelas? Jelas? Ada yang ditanyakan nggak yang lain? Kenapa Yusril bisa jawab? Kenapa Ibu masukkan? Karena ini adalah salah satu contoh soal favorit di UTBK, ujian masuk perguruan tinggi negeri ya. Nih, nanti jangan harap di soal dituliskan 1 NADH setara dengan 3 ATP, 1 FADH setara dengan 2 ATP. Enggak, kalau itu mah namanya tinggal ngaliin aja. Ya. Jadi ini yang tadi disebutkan ini ya, ini setara-setara ini tidak tidak dituliskan di soal. Ini tidak dituliskan di soal, jelas? Jadi kalian harus hafal. Jelas ya? Oke. Nah, nomor 4 siapa yang mau mengulang? Naifa. Naifa udah banyak loh poinnya. Yang lain dong ada nggak? Agung. Hah? Agung. Jangan Bu, Agung mah udah banyak. Oh, udah. Mila ya, Mila belum nih Mila. Mila ada Mila. Mila Jamila ada. Oke, silakan. Mila diulang nomor 4. Tahap yang ketiga adalah siklus Nah, konjugasi Ya. NADH, FADH, 2 dan 2 ATP. Pada tahap ini, bila terjadi pengubahan NADH dan FADH menjadi ATP, maka jumlah total ATP yang dihasilkan pada tahap ini adalah 24 ATP. Tahu ya, cara ngitungnya Mila tahu ya, nggak perlu dijelasin ya. Oke, satu lagi deh, cowok. Alif. Alif mana Alif? Ada Alif? Alif? Where are you? Agil. Melan. Agil ada Agil? Bu. Ya, silakan Agil. Ya. Ya, Agil. Ya Bu, punten di kamar mandi. Oh ya, Wios. Agil nomor 4 dibaca, Gil. Udah ada jawabannya. Tahap yang ketiga adalah siklus Krebs. Terjadi di matriks mitokondria yang hasil akhirnya adalah 6 NADH, 2 FADH, 4 CO2, dan 2 ATP. Pada tahap ini, bila terjadi pengubahan NADH dan FADH menjadi ATP, maka jumlah total ATP yang dihasilkan pada tahap ini adalah 24 ATP. Oke, nggak perlu dijelaskan ya, yang jelas sudah paham ya. Oke, sekarang kita ke nomor 5, Nazwa ya tadi ya. Nomor 5, silakan nomor 5. Tahap terakhir adalah transfer elektron. Tempat terjadinya di kristal mitokondria atau membran dalam mitokondria. Transfer elektron, sebentar. Transfer elektron, terus? Tempat terjadinya di kristal mitokondria atau membran dalam mitokondria. Oke, terus? Oksigen sebagai akseptor terakhir yang mengikat hidrogen menjadi H2O. Ya, betul. Terjadi pengubahan NADH dan FADH menjadi ATP. 1 NADH setara dengan 3 ATP. Oke. 1 FADH setara dengan 2 ATP. Oke. Total 10 NADH akan diubah menjadi 30 ATP. Pinter. Dan 2 FADH akan diubah menjadi 4 ATP. Terdapat 4 ATP bebas sehingga total ATP yang dihasilkan adalah 38 ATP. Oke. ATP digunakan untuk menembus membran mitokondria sehingga total ATP setelah keluar dari mitokondria adalah 36 ATP. Oke, sip. Gampang ya, tinggal nulisin angka-angka doang. Nomor 5 ya. Oke. Jadi, nah ini kalau nomor 5 sebenarnya kita bisa total tadi Nazwa. Kenapa disebut ada 10 NADH? Di mana aja itu NADH-nya? Dari
Di siklus Krebs ada 6 di siklus Oke, Krebs. glikolisis dulu deh. Glikolisis ada nggak? Ada 2. Oke, 2 NADH, terus? Terus di dekarboksilat oksidatif ada 2 NADH. Oke, di DO ada 2. Di siklus Krebs ada 6. Iya, siklus Krebs ada 6 ya. Jadi totalnya ada 10. 10 ya. 10 NADH. Dikalikan tadi 1 NADH setara dengan 3 ATP. Berarti total adalah 30 ATP. Oke. Biasanya yang suka ditanya NADH-nya karena letak NADH-nya di beberapa tempat. Kalau FADH kan cuma ada di mana? FADH? Siklus Krebs. Ya, di siklus Krebs ya, hanya ada 2 FADH ada di siklus Krebs, maka nanti di siklus Krebs ya. Siklus Krebs itu ada 2 FADH ya, 1 FADH setara dengan berapa ATP? 2 ATP berarti berapa? 2 ATP. 4 ya? 4 ATP. Oke, berarti total ada 34. Kalau ATP bebas ada di mana? Glikolisis ada ATP bebas? Ada. Oke, ada 2 ATP bebas. Kemudian ada di mana lagi? Siklus Krebs. Di Ya. Siklus Krebs ada berapa? 2. Oke, siklus Krebs itu ada 2 ATP bebas juga. Jadi total ada berapa? 4 ya. Berarti totalnya 38 ATP. Nah, karena tadi untuk menembus membran ya. Jadi gambar sisir tadi ini ya untuk menembus membran. Jadi dari apa? Dari bagian dalam keluar. Dari bagian dalam keluar ya. Maka nah ini dibutuhkan 2 ATP. Maka nanti totalnya menjadi 36 ATP. Jelas ya? Cuman perhatikan, biologi, perhatikan ya, biologi itu bukan seperti matematika ya. Kalau matematika jawabannya 38 harus 38, biologi enggak. Nah, makanya dikatakan bahwa biologi itu susah-susah gampang. Kenapa? Nah itu, jadi jawabannya macam-macam. Jadi nanti gimana Bu? Nah, nanti ada yang bilang 36. Kan kalau ditanya gini, total ATP yang dihasilkan oleh proses respirasi aerob. Kalian jawabnya apa? 38. Ya, jadi harus kalau misalnya di pilihan ganda itu muncul pilihan 38 dan 36, maka kalian pilih 36. Jelas? Kenapa? Karena 2 ATP digunakan untuk menembus membran. Jelas? Jelas. Tapi kalau di pilihan ganda itu tidak ada tulisan 36, adanya 38, maka kalian pilih 38. Jelas ya? Jelas ya? Oke ya. Jadi Bu, gimana Bu kalau biologi? Makanya yang sukses biologi adalah yang menghafalkan soal dan kunci jawaban dimulai dari hari ini. Bener, jelas. Ibu gimana Bu? Kalau kalian memang sudah tertarik dengan soal-soal, karena memang Bu nilai rapot kayaknya saya nggak mungkin deh Bu, soalnya ada nilai 7 misalnya gitu ya, udah pesimis duluan. Terus yang udah jelas saya mau UTBK aja deh Bu gitu. Maka dari sekarang kalian harus latihan soal. Jangan dimulai dari bulan Januari, sudah sangat-sangat terlambat, oke? Ya, dimulai dari hari ini saja. Ya, dimulai dari hari ini saja. Kalian punya target 1 hari, misalnya saya akan menghafalkan 2 soal aja, 2 soal fisika, 2 soal biologi, 2 soal kimia, 2 soal bahasa Inggris dengan 2 lah ya, 5 gitu. Bahasa Indonesia juga 5, matematika dasar 5 gitu. Ya. Nah, kalau untuk biologi silakan, sudah saya bahas itu SBMPTN-nya komplit ya, dari 2007 sampai UTBK 2020. Ada di channel saya. Nanti kalau misalnya Ibu saya malas Bu nyari-nyari di YouTube, boleh minta linknya, boleh. Silakan japri Ibu, nanti Ibu kirim linknya. Ya,
Jelas ya? Oke, sip. Ada pertanyaan, silakan diulang sekali lagi oleh siapakah nomor 5? Alif ya. Siapa yang mau ngomong? Saya Bu. Oke, boleh. Siapakah kau? Ya. Kau. Hah? Iya, soalnya ini nggak ada. Siapa? Maya Bu. Oh, Maya. Iya, Maya. Maya belum nongol soalnya di bawah ibu. Silakan Maya. 5 tahap terakhir adalah transport elektron tempat terjadi di kristal. Oksigen ekspor terakhir yang mengikat H2 menjadi H2O. Terjadi pengubah NADH dan PADH menjadi ATP. 1 NADH setara dengan 3 ATP, sedangkan 1 PADH setara dengan 2 ATP terhadap total 10 NADH akan diubah menjadi 30 ATP. Sedangkan 2 FADH akan diubah menjadi 4 ATP, terdapat 4 ATP bebas, sehingga total ATP yang dihasilkan adalah 38 ATP, dan 2 ATP digunakan untuk menembus membran mitokondria, sehingga total ATP setelah keluar dari mitokondria adalah 36 ATP. Oke, thank you Maya. Oke, hafal ya. Hafal ya. Kalau tatap muka langsung ibu kuis nih ya, ketahuan nih yang hafal apa enggak gitu ya. Kalau daring susah nih kuisnya, oke? Jelas ya. Nah, berarti selesai, saya stop share dulu. Oke, selesai sudah pembahasan respirasi aerob. Ada yang ingin membicarakan isi dari pembahasan kita hari ini? Halo? Waduh. Oh. Ya, mohon maaf nih, ibu yang nge-like. Iya. Ya. Ya, ibu dari ibu yang kuotanya limited limited edition. Oke, sudah ada yang ngomongin. Gina, kau dapat apa hari ini Gina? Oh, Ibu. Ya, apapun yang kau ingat lah, omongin aja. Seperti materi yang tadi Ibu atau Ya. Materi yang tadi barusan. gitu. Ya, apa Gina? Jadi reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana tadi disebutnya katabolisme. Kalau misalnya anabolisme itu reaksi penyusunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, jadi kayak kebalikannya dari katabolisme. Sama kalau misalnya katabolisme menggunakan reaksi eksergonik karena menghasilkan energi. Kalau misalnya anabolisme reaksi ini disebut reaksi endergonik karena membutuhkan energi. Oke, sip. Sekarang Salsa belum ngomong. Salsa. Ya. Salsa, apa yang kamu dapat hari ini, Salsa? Salsa? Yang diinget aja, sama Salsa yang diinget apa? Salsa mana? Salsa jadi ngilang. Salsa. Oh, nge-lag ya? Oke, sip. Kalau gitu, sekarang kalau yang bisa menjelaskan respirasi aerob dari pertama sampai terakhir, mungkin Nindita? Ya, silakan Nindita. Respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen. Sementara respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak menggunakan oksigen. Halo, itu siapa ya yang nyanyi? Aduh. Silakan Nindita. Terusin. Respirasi aerob tahap satunya apa, Nin? Katabolisme. Ya, respirasi aerob tahap satunya apa?
katabolisme, yaitu Glikolisis terjadi di mana, Nindita? glikolisis terjadi di sitoplasma. Oke, hasil dari glikolisis apa, Nin? Proses pemecahan glukosa. Oke, pemecahan glukosa menjadi Asam piruvat dan ya, 2 NADH dan 2 ATP. Oke, untuk yang tahap yang kedua, silakan Hasna. Hasna. Kenapa Hasna bingung? Baru masuk kayaknya dia ya, bingung. Oke. Deswita. Yang kedua, Ya. oksilasi oksidatif Oke. dapat di membran luar mitokondria. Oke, hasilnya. KOA Ya. 2 NADH dan 2 CO ya, oke, 2 CO2. Oke. Nah, sekarang 5 kata yang kalian sudah simpan silahkan diungkapkan sambil saya absen. Kayaknya banyak yang keluar nih ya. Tadi udah 27. Oke, dimulai dari Aida Aziza. Kata apa, Bu? 5 kata yang kamu ingin ungkapkan pembelajaran hari ini atau apapun terserah. Bebas, Bu. Ya, silakan. Mitokondria terjadi membran luar, cairan matriks, membran dalam atau krista. Oke. boleh Aida, sip. Cerdas kamu ya menyebutkan. Oke, Alia Rahma Junior. Ibu, ini mah untuk pengingat aku. Boleh, silakan Alia. Tapi 6, Bu, 6 kata. Boleh kan minimal boleh sekarang ya, minimal 5 boleh. Aerob berasal dari aero yang artinya udara atau oksigen. Oke, thank you Alia. Oke, Muhammad Yusril Bagus. Ungkapannya Apa Yus? perasaan hari ini. Yus nggak jelas. Terima kasih atas perhatian Ibu hari ini. Oh. Terima kasih kembali Yusril atas like-nya. Kamu setia banget sama Ibu ya Yusril. Thank you ya. Orang pertama yang langsung ngikutin Ibu adalah Yusril. Ya. Kemudian Naifa. Silakan Naifa. 5, Ibu. Ya, minimal 5. Respirasi aerob, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transport elektron. Hebat, ya apa jadinya Naifa. Oke, Naila Safitria. Respirasi sel berlangsung dalam mitokondria. Oh ya, pintar. Oke, sip. Mila Jamila. Mila Jamila. Silakan Mila Jamila. Ya. Anabolisme. Ya. 1. Metabolisme. Katabolisme 2. Ayo Mila, yang dideketin Mila nggak dengar sayang. Anabolisme, katabolisme. Terus kurang 3. Glikolisis. Ya, terus fotosintesis. Ya. Satu lagi.
Oke, sip. Thank you Mila. Oke, sekarang Wina Siti Aisyah. Wina. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen. Pintar. Oke, sip. Terjadi di. Oke, pintar. Oke, thank you. Najwa. Kalau tentang pembelajaran hari ini, Boleh, tentang materinya. Iya, boleh bebas kan? Yang penting 5 kata minimal. Pembelajaran biologi hari ini seperti gebetan yaitu selalu menarik. Alhamdulillah, ya ampun. Aduh, saya melayang nih. Ya alhamdulillah, sip. Najwa. Oke. Ica. Ana suka foto, kata polisi suka resepsi. Oke, sip. Thank you Ica. Ilham Al-Fauzi. Pembelajaran biologi hari ini saya merasa puas. Oke, karena dapat nilai bagus. Ya, thank you. Sudah, thank you. Deswita. Oh, udah 5 kan? Udah ya, Ilham. Ya, Deswita silakan. Deswita. 1 NHDH sama dengan 3 ATP. Oh iya. Ya, cerdas dia. Oke, Gina. NHDK setara dengan 3 susu milk. Ya, Gina kan belum ngomong yang minimal 5 kata. Dekarboksilasi oksidatif terjadi di membran luar. Oke, pinter. Nindita. Bagian-bagian mitokondria adalah membran luar, matriks, dan membran dalam. Oke, sip, keren. Muhammad Ali Hanif, absen 21. Ali bedog. Bebas ya, Bu. Bebas, pokoknya minimal 5, Li. Mengingatkan kembali bahwa C6H12O6 adalah glukosa. Yes. Ya, betul, Nice. betul. Itu simple tapi mengena, betul Ali, betul. Thank you. Agung Nastiar. Ayo Gung. Mau gak? Ayo belajar biologi bareng Ilham. Mau. Thank you Gung. Hasna Mesa. Hasna, minimal 5 kata. Maaf, 1 FADH setara ATP. Oke. Thank you Hasna. Ardi Arfiansyah. 2 FADH setara 2 ATP. 1 FADH, bukan 2. Setara dengan 2 ATP. Oke, thank you Ardi. M Agil. Nonton YouTube gak ngerti. Ngerti bahasa Inggris. Sekarang ngerti nggak? Enggak. Lumayan, Bu. Oh iya. Belum nonton kan, Bu? Oh, belum nonton. Ya udah, pokoknya yang penting sekarang ngerti kan, LKPD-nya diupload udah deh Gil, pokoknya nyantai. Oke Gil, semangat ya. Oke, Maya Alfi, yo. Maya Alfi. Katabolisme menghasilkan energi aerob. Oke, boleh. Aidah Aziza. Udah, Bu, tadi. Oh, udah ya? Oh iya, udah. Siapa yang belum ya? Melan. Ilham Fajar. Melan Maulana. Yusril. Yusril udah. Melan Maulana. Halo Melan. Maaf, Li. Woi. Melan, kemana kau? Yaudah sambil menunggu Melan ya. Melan pokoknya ada. Oke, yang belum tadi ada tapi keluar sih. Oh Melan, silakan Melan. Melan, 5 kata. Gimana? 1 metabolisme. Kedua enzim. Ya. Ketiga metabolisme. Ya. Keempat metabolisme. Ya. Ya.
kelima, Thank you Mela. Kalau Ilham udah belum ya? Belum, Bu. Oh ya, Ilham udah kebanyakan poin jadi lupa lagi Ibu. Sok Ilham, 5 kata Ilham. Makasih untuk Ali mengingatkan glukosa. Ya, boleh. Ada yang belum disebutin? Oke, nanti Alia minta tolong ya. Kayaknya ada yang keluar tapi belum di absen. Coba, kalau Alif tadi ada nggak Alif? Alif? Tahu. Nggak, Alia dari tadi udah dicek ya? Nanti konfirmasi ya? Ya Ibu udah di screenshot. Oh udah di screenshot, oke. Berarti nanti tinggal di... Ada yang belum saya tunjuk sini? Udah semua? Oke, kalau sudah kita foto yuk. Agil, keluar kau, Gil. Melan bisa sebentar untuk foto aja? Nggak bisa. Oh nggak bisa ya, udah. Bisa Melan, nggak bisa? Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Kenapa Melan pohon pisang ya? Melan sejenis. Aduh, foto lagi deh. Kayaknya Melan lagi siap nih. Baru 1 ya. Kita baru kirim 1. Oke, foto lagi. Nah, yuk. Melan, tadi mana pohon pisangnya? Oh, pemandangan, Bo. Melan. Duh, Melan. Mukanya mana, Melan? Ya udah, nggak apa-apa deh pemandangan. Dia di mana lagi di titik sawer gitu ya? Ya, 1, 2, 3. Ya ampun Melan cuman sebentar doang. Oke. Nah, Melan kelihatan ya? Oke, kelihatan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Melan. Nah, Melan kelihatan. Kita foto lagi gitu. Nah. 1, 2, 3. Nah, gitu. Melan kelihatan. Sip. Takutnya nanti diprotes ya. Takut diprotes sama Bu Tuti, Ibu mah. Ya, sudah ya. Oke, yang tadi hadir tapi itu sudah di screenshot nanti dikirim oleh Alia ya. Terima kasih, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, seperti biasa kalian harus ungkapkan jurusan dan universitas yang kalian inginkan. Saya hitung sampai 3, oke? Teriak ya. Oke ya, biar dikabulkan ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dua bisa. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Oke. Terima kasih, tetap semangat MIPA 5 yang super hebat ya. Mudah-mudahan keterima semua di jurusan dan universitas yang kalian idam-idamkan. Yang mau kerja langsung ketemu dengan pekerjaan yang TOP-BGT yang sesuai, dan yang mencari jodoh cepetan ketemu seperti yang kemarin kita sudah jelaskan di induksi fit dan lock and key ya, masalah tentang jodoh. Ya, ingat ya, yang udah milih induksi fit berarti usaha dan doanya harus getol. Jelas? Oke. Tetap semangat, jangan sungkan-sungkan bertanya kepada saya, dan tolong ingatkan sesama teman untuk upload tugas ya. Oke, secepatnya sekali lagi saya akan kasih tahu ulangannya bab 1 dan bab 2 itu lewat kuisis nanti setelah bab 2 selesai. Jadi sekitar 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu lagi ya. Jadi minggu yang ketiga kita ulangan secara kuisis. Kenapa kuisis? Karena saya hanya akan mengambil 1 orang terbaik. Ya, nilainya boleh sama, tetapi yang terbaik cuma ada 1, dan itu akan mendapatkan hadiah sedikit. Oke, saya minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, thank you ya. Ya, kembali kasih. Thank you.